Shalom, kembali lagi dengan saya Priska Barusegu di program Imanjinasi. Mari kita beriman sambil berimajinasi. Jadi teman-teman di sini saya seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama, belajar ya. Saya tidak menggurui, sekali lagi saya selalu menekankan. Di sini kita belajar sama-sama. Jadi kalau ada salah-salah kata atau salah-salah info, teman-teman boleh sekali kritik dan kasih sarannya di kolom komentar. Kita diskusi sama-sama, oke? Dan Imanjinasi kali ini akan membahas masih seputaran kisah-kisah orang kudus alias Santo dan Santa. Dan untuk episode ini kita akan membahas dari tokoh wanitanya, yaitu Santa Maria Magdalena. Santa Maria Magdalena, sebelum kita membahas cerita-ceritanya dia, kisah-kisahnya dia, saya mau disclaimer dulu di awal ya, karena beliau ini cukup kontroversi. Bukan dianya, tapi kisahnya ya. Jadi ada banyak versi yang menceritakan tentang Santa Maria Magdalena ini, dan dari beberapa komunitas dengan sudut pandangnya masing-masing gitu. Jadi untuk sumber yang saya baca dan yang saya percaya, jadi Maria Magdalena ini sebenarnya namanya itu Maria, tapi dia berasalnya dari Magdala, satu tempat yang namanya Magdala di daerah Galilea. Nah, jadi zaman itu kan karena banyak banget orang yang namanya tuh mirip-mirip begitu loh. Kayak nama Maria tuh di zaman itu, orang Yahudi nama Maria tuh banyak sekali gitu. Jadi untuk menandakan kalau dia adalah Maria yang itu, jadi dikasih nama belakangnya Magdalena gitu, sesuai nama daerahnya dia. Kayak kita biasa kalau kita punya teman namanya Budi gitu kan, oh Budi mana? Budi Tanjung Priok gitu kan. Budi mana? Budi orang Timur gitu-gitu. Jadi kayak Maria Magdalena juga jadinya Maria Magdalena, padahal nama aslinya tuh Maria. Jadi awal pertemuan Maria Magdalena dan Tuhan Yesus ini adalah pada saat dia kesurupan 7 iblis gitu. Dia kerasukan 7 iblis dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia atau mengeksorsim dia gitu kan. Nah, setelah dia terlepas dari 7 iblis itu dia merasa lega. Iya kan, kita kalau misalkan kerasukan kan pasti capek sekali gitu, badan kita sadar lagi, kerasukan lagi, sadar lagi, dan ini 7 iblis gitu. Jadi dia setelah dia benar-benar lepas, dia merasa lega dan dia bersyukur sekali, kayak aduh, akhirnya dia bisa jalan kemana-mana tanpa takut gitu. Tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba kejang-kejang, tidak lagi seperti itu. Dan rasa syukurnya dia itu tuh dia curahkan dengan cara menjadi pelayan Tuhan Yesus. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mengikuti Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus mengajar, kemanapun Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah, dia ikut gitu. Dia salah satu perempuan yang ikut. Jadi dia ini bisa dibilang murid Yesus gitu, cuman tidak termasuk di dalam 12 rasul itu. Dia adalah murid Yesus lainnya gitu kan. Waktu itu Tuhan Yesus tuh memang muridnya banyak sekali. Jadi bukan cuma 12 murid Yesus yang kita biasa kenal itu 12 itu adalah murid utama. Sisanya tuh banyak sebenarnya, dan Maria Magdalena tuh bukan satu-satunya perempuan. Di zaman itu banyak sekali perempuan-perempuan yang berkoloni dan ikut Tuhan Yesus. Dan mereka ini ikut Tuhan Yesus pun tidak yang kayak tidak ada jasa begitu. Mereka tuh ada jasanya, perempuan-perempuan ini. Mereka tuh rata-rata juga orang kaya gitu, dan mereka menyumbangkan hartanya, menyumbangkan uangnya untuk ikut beli makanan, untuk ikut masak, beli pakaian gitu-gitu. Jadi jasanya mereka tuh luar biasa sekali. Nah, itu Maria Magdalena yang saya percaya, menurut sumbernya yang saya baca-baca dan yang saya percaya. Nah, sisanya itu ada juga pendapat yang bilang kalau Maria Magdalena ini adalah seorang pendosa, seorang pelacur, maaf. Jadi banyak yang bilang kalau Maria Magdalena yang dimaksud adalah Maria Magdalena yang dulunya pelacur, yang dia menangis dan menyekah kaki Yesus pakai rambutnya dia dan pakai wewangian. Nah, itu Maria Magdalena yang beda, teman-teman. Jadi Maria Magdalena di zaman itu tuh ada banyak sekali, dan awal mula kekeliruan ini adalah pada saat tahun, sebentar saya baca ya karena ini penting. Jadi kayak kita tidak boleh asal sebut saja, saya juga takut sebenarnya. Awal mula kekeliruan ini tuh muncul pada tahun 591 di saat Santo Gregorius I yang waktu itu adalah seorang paus
Paus Santo Gregorius I di dalam rangkaian homilinya dia pada Paskah tahun itu, dia itu mencampur adukan antara Maria Magdalena itu dengan Maria Magdalena lain, bukan Maria Magdalena lain, Maria lain dari Betania gitu. Yang tadinya disebut perempuan penghibur yang menangis dan mengusap kaki Yesus itu Maria yang lain gitu, bukan Maria Magdalena yang disembuhkan dari roh jahat ini. Nah, mungkin karena di Alkitab itu kisahnya lumayan dekat di Lukas, jadi orang tuh berpikir kalau Maria Magdalena yang sembuh dari 7 iblis ini adalah Maria Magdalena yang adalah pelacur yang bertobat itu gitu. Jadi dan itu juga masuk ke dalam kekeliruan Bapak Paus di tahun 591 itu. Jadilah sampai di tahun-tahun berikutnya ratusan tahun berikutnya orang-orang Kristen tuh kenalnya adalah Maria Magdalena itu adalah Maria Magdalena yang pelacur yang bertobat itu. Tapi ternyata bukan ya teman-teman. Dan untungnya identifikasi tentang Maria Magdalena yang dicampur adukan ini akhirnya bisa dicabut oleh Paulus ke-6 pada tahun 1969, tapi itu udah jauh sekali. Semua orang tahu kalau Maria Magdalena yang tadi itu adalah Maria Magdalena yang wanita penghibur, dan baru dicabut identitasnya dia itu pada tahun 1969 karena kekeliruan itu. Jadi kasihan juga ya Maria Magdalena ini. Nah, Maria Magdalena ini sendiri pun dia beberapa kali namanya tuh disebut di dalam Alkitab sebagai orang yang menjadi saksi beberapa part penting kehidupan Tuhan Yesus. Contohnya pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus, itu juga Maria Magdalena ada di situ. Penyiksaan sampai ke penyaliban, itu juga ada Maria Magdalena di sana. Dan dia adalah orang yang pada hari Minggu Paskah setelah kematian Tuhan Yesus, itu dia yang ke kubur Tuhan Yesus membawa wewangian dan macam-macam itu untuk menyekah Tuhan Yesus gitu, jasadnya Tuhan Yesus. Dan sampai di sana dia melihat kalau kubur Tuhan Yesus itu sudah kosong. Dia adalah orang pertama yang datang ke sana. Jadi pas dia melihat kubur Tuhan Yesus kosong, dia lari kepada rasul yang laki-laki, dia datang ke sana, dia informasikan kalau Tuhan sudah tidak ada, Tuhan diculik orang, diambil orang gitu-gitu. Dia pikir Tuhan Yesus waktu itu hilang, diambil orang. Dan ternyata pas dia ke sana lagi, ada malaikat menampakkan diri dan menginfokan ke dia kalau Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga gitu. Dia bukan dicuri orang atau apa. Dan dia adalah orang pertama yang Tuhan Yesus tampakkan dirinya setelah meninggal gitu. Setelah Tuhan Yesus wafat, orang pertama yang Tuhan Yesus tampakkan dirinya adalah Maria Magdalena ini. Berarti dia sepenting itu kan. Jadi sosok Maria Magdalena ini kan penting sekali ya. Jadi menurut saya kayaknya kita tuh terlalu naif aja kalau kita sampai percaya dengan konspirasi-konspirasi lainnya tentang Maria Magdalena yang tadinya dikatakan seorang pelacur, tapi kan sudah diangkat, itu sudah dimusnahkan label itu. Jadi dia bukan Maria Magdalena yang pelacur itu cuman kekeliruan aja. Jadi Maria Magdalena ini kontroversinya tuh sebenarnya bukan cuma di awal-awal Kristen ada, tapi sampai di zaman modern sekarang pun masih ada kontroversinya tentang sosok Maria Magdalena ini. Salah satunya kalau kalian ingat ada film yang judulnya The Da Vinci Code. Itu kan kontroversi sekali. Orang Kristen sangat tidak terima dengan film itu sangat menistakan kita, terutama Gereja Katolik Roma sangat protes dengan keras dengan film itu, di mana di sana disebutkan kalau Maria Magdalena itu adalah pasangan Tuhan Yesus, mereka menikah, mereka punya keturunan dan lain-lain. Itu adalah tuduhan yang tidak ada buktinya gitu kan. Karena Maria Magdalena yang kita maksud sama yang mereka maksud itu sebenarnya Maria Magdalena yang berbeda, hanya dipaksakan untuk bilang itu Maria Magdalena yang sama gitu, padahal tidak. Kekeliruannya sudah diluruskan, tapi kontroversi dan konspirasinya tetap jalan terus gitu. Jadi buat kita orang-orang percaya, Maria Magdalena yang kita bahas ini adalah Maria Magdalena yang benar-benar hamba Tuhan Yesus, adalah benar-benar pengikut Tuhan Yesus, orang yang berjalan bersama rasul-rasul lain, dan dia adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Makanya dia sering menjadi saksi di berbagai part kehidupan Tuhan Yesus gitu. Dan Maria Magdalena ini juga dia diceritakan dia meninggal menurut tradisi Prancis, ini beda lagi. Saat itu ya terbaring dalam sakratul maut, 9 malaikat membawanya ke kapel Santa Maximunus di Aix, di mana ia menerima komuni dan kemudian meninggal. Dimakamkan dalam oratorium dibangun oleh Saint Maximunus di Villa Lata.
Dan pada tahun 745 karena invasi bangsa Saracen, reliquinya dipindahkan ke Vézelay. Koreksi kalau saya salah sebutnya, ini nama-namanya agak susah di mulut orang timur gitu. Lalu dipindahkan ke bekas pertapaannya di Bukit Lassain-Baum. Tahun 1279 Raja Charles II dari Napoli membangun sebuah biara Dominikan di bukit tersebut. Tahun 1814 gereja di Lassain-Baum dihancurkan pada saat Revolusi Prancis dan baru dipulihkan pada tahun 1822. Pertapaan tersebut saat ini menjadi tempat ziarah yang sangat populer. Ya, jadi gereja dan bukit itu gua yang kabarnya tempat Maria Magdalena mengasingkan dirinya, itu tuh masih ada sampai sekarang ya di Perancis. Ini versi yang Perancis. Dan pesta nama Santa Maria Magdalena ini jatuh pada tanggal 22 Juli. Dan Maria Magdalena adalah dipercaya sebagai pelindung banyak sekali hal, dan di sini saya sebutkan beberapa saja, yaitu dia pelindung para apoteker atau farmasi, peracik parfum, karena di foto-fotonya dia tuh kebanyakan dia lagi membawa room gitu, kayak tempat gitu, room yang dimana itu yang dia bawa pada saat mau mengunjungi jasad Yesus di hari ketiga kematian Tuhan Yesus itu. Dan selain peracik parfum, dia juga melindungi para penata rambut dan banyak sekali. Kalian bisa cari sendiri. Dan nama dari Maria Magdalena ini sebenarnya masih banyak variasi atau turunan namanya gitu ya. Kalau di Kristen atau Katolik kita percaya kan ada turunan nama dari nama Santo Santa gitu. Dan ini banyak sekali. Ada yang Lena, Magda, Malen, Malin, Madeline, Magali, pokoknya banyak sekali turunan namanya. Dan kalian-kalian yang namanya adalah variasi turunan nama Maria Magdalena itu, kalian dilindungi juga oleh Maria Magdalena. Jadi kalau misalkan kita berdoa, kita bisa minta tolong Maria Magdalena ini untuk mendoakan kita juga. Mendoakan, bukan berdoa kepada mereka, karena Santo-Santa itu bukan tempat kita untuk memohon gitu. Tidak, kita tuh minta mereka mendoakan kita. Jadi buat teman-teman yang percaya, itulah kisahnya Santa Maria Magdalena. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada salah-salah, ada salah info atau miss atau apalah itu, kalian boleh komen, atau salah sudut pandang dan lain sebagainya, kita boleh diskusi sama-sama di sini. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami.